3-0, tidak ada poin yang berhasil diperoleh dan bahkan Hades pun diperlambat untuk jalan pulangnya. Lawan Effect buat dirinya terkikis dan bahkan satu serangan yang diberikan oleh seorang Ivan membuat Hades pun harus tewas di area top lane. Gila, komunikasi dan lagi kalkulasi yang sangat-sangat matang diperlihatkan oleh Forsaken. Fredrin cuman masuk dikit, kasih taunt dikit dan itu udah cukup untuk Novaria di area belakang ngeker dan damage-nya juga udah cukup. Jadi balik lagi, kalkulasi yang cukup, kalkulasi yang matang. Dan eksekusi yang benar-benar luar biasa. Geekslate tertinggal, total kill 3-0 dan ingat netral objektif turtle pertama. Tadi mereka kalah juga. Jadi ini benar-benar rugi dan beda 3 menit ini udah hampir beda 2000. Bukan hal yang baik jika kalian mendukung Geekslate. Yes, ini bukan berita yang cukup baik untuk teman-teman Geekslate karena kerugian yang dia dapati di awal-awal pertandingan 3-4 objektif berhasil diamankan ya. Dan ini yang membuat teman-teman EVOS Icon bakal enak banget nantinya untuk masuk ke area objektif lainnya. Dan kini Geekslate harus mulai memutar otak terkait apa yang harus mereka lakukan ke depannya untuk mendapatkan objektif. Karena mereka udah mulai coba untuk mencari cara, bahkan setup. Hades masih coba untuk berhenti terlebih dahulu di satu rerumputan, tidak mau memberikan sedikit pressure tambahan. Tapi di sisi lain, fokus dari Mata dan Susujin dan juga Ivan mengarah ke arah sisi bawah. Kadera ini menjadi incaran, tapi in another side, Paloyski terkena serangan unpredictable dari Rockwave. Right, bakal coba lagi bertahan. Lihat ada serangan dari Astral Echo yang dibuka oleh seorang Ivan, tapi Krite still survive dengan pasif yang dia miliki. Dan bahkan dari area tengah kita lihat Veldora terlalu dalam memberikan tekanan membuat dia harus tumbang di tangan anak Geekslate. Tapi lihat Paloyski harus tumbang dengan ada punishment dan serangan balik yang diberikan oleh EVOS Icon. Pertukaran 1-1. Wow, ini bener-bener panas menit ke-5 karena Geekslate tampaknya mereka juga nggak mau kalah dari segi fight. Tadi catch yang bagus banget dari Luke, dia masukin Veldora ke dalam turret dan itu membuat Veldora tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk flicker aja tadi nggak sempet. Di bagian bawah kali ini Kadera harus berhati-hati. Cicil Doma tapi ini 3 melawan 1 dan tampaknya terlalu dalamkah? Jawabannya 1 HP, bener-bener 1 HP tersisa. Tetapi Kadera masih bisa survive 3v1. Nyaris saja Astral Recall yang dibuka oleh seorang Ivan menembak lurus tepat kali tubuh Kadera. Flicker dibuka tapi Kadera untuknya masih bisa recall pulang dengan selamat. Tapi kalau kita lihat setupnya sebelumnya udah cantik banget ya. Ivan yang putar balik, ada serangan dari Krite juga dan juga Doma yang udah siap nyicil-nyicil. Tapi ada Jakubah yang membuat dari sisi Kadera masih bisa bertahan. Tapi Paloyski coba untuk mulai memblokade pergerakan dari seorang Doma dan Reynolds apati yang dia buka nyaris saja menumbangkan nyawa dari seorang Baloy. Gila, itu salah banget tadi tariknya ya. Kalau misalkan hooknya dari Mincitar kena, itu kayaknya auto dead deh Domanya. Tapi bagus banget juke yang dilakukan oleh Doma, tidak mau kasih free kill begitu saja. Dan tampaknya kali ini di bagian tengah ada sedikit perseteruan saja. Tapi dari situasi nih, kita recap lagi nih. Total kill 4-1. Yep. Goldnya tadi hampir beda 2000, malah kurang dari 1000 sekarang. Jadi sebenarnya ada sedikit comeback lah dari Geekslate dari segi ekonomi yang itu menjadi membuat pertandingan kali ini memasuki mid game itu lebih interesting karena udah mulai equal dan itu teman-teman dari EVOS Icon udah nggak ada lagi nih snowball karena udah dinetralisir dari teman-teman Geekslate. Yes, benar sekali. Mereka coba untuk menutupi kerugian melalui beberapa objektif lain, menyesuaikan diri dari macro play mereka juga untuk hutannya supaya lebih unggul dan bisa memulihkan perekonomian yang sempat dipegang oleh tim EVOS Icon. Lagi-lagi sorotan mata dari para player ini mengarah ke area God lane. Aboy terkikis dan bahkan memilih untuk mundur dengan flicker yang dia miliki nyaris saja Tortoise Poisons dari Sutsujin. Hanya di retribusi yang dilipatkan menumbangkan ke seorang Aboy, tapi di area top lane sana Veldora gagal untuk mengklaim karya 1 poin kill di mana Luke masih bisa bertahan, tapi kerugiannya dia nggak bisa dapetin 1 gerobak wave minion itu. Nah itu kayaknya bakal turretnya juga sih, turretnya akan tercicil habis. Luke tidak bisa berbuat banyak, 3 mundur dengan bawa Kadera kali ini tidak bisa kemana-mana Cipi. Yes, tewas begitu saja. Petrify pun masih dikeluarkan oleh seorang Krite membuat double kill. Berhasil di-secure beserta 1 objektif bangunan turret ditambah lagi 1 objektif turtle. Ini bener-bener flash sale dari EVOS Icon sih. Ini bener-bener. Oh, turretnya gagal ternyata belum dapat. Dapat. Di bagian atas sih nih ya kan kecil HFC. Cuman yang tadinya momen reset netral hampir sama keadaannya dibalas lagi sama EVOS Icon katanya enggak, gue mau bener-bener full control dan lihat turret sudah hancur, 2 turtle sudah diamankan.
bukan hal yang baik nih untuk teman-teman Geekslate. Terutama ini jatuhnya udah masuk mid game. Karena mid game ini mestinya kembali imbang. Tapi tampaknya dengan dominasi kali ini teman-teman dari EVOS Icon sulit sekali Geekslate untuk mencari celah. Lihat bagian mid game. Di area mid lane udah ada satu buah rocket yang dibuka untuk mengarah karya belakang. Hades berhasil mengklaim karya 2 poin kill, tapi monster kill berhasil disekrol seorang Pride decimate. Satu buah resource yang pasti coming from Hades membuat shutdown. Berhasil diamankan, 3 player down hanya mampu ditukarkan dengan 1 nyawa dari seorang Aboy. Ini bener-bener luar biasa banget nih. 63%-nya aku kira nih kayak apakah ini prediction, kayaknya prediction. Cuman kalau untuk lihat situasinya nih kayaknya teman-teman dari EVOS Icon nggak mau kalah. 2000 tadi, di bagian bawah 2 melawan 1, Sutsujin harus berhati-hati karena kadernya free hit. Yes, kadernya free hit, Sutsujin seorang sendiri, one man standing, tapi Doma. wow, Rainer Sapati Doma sebagai tamu yang tak diundang dari pertikaian yang intens di area bottom lane hanya butuh 1 serangan untuk mempick off karya Kadera. Di area top lane, Veldora bakal coba untuk 1v1 situation, Surprisal Wars dibuka, Luke masih berusaha untuk bertahan. Nggak bisa. Mundur ke area belakang, ngejuk dengan flicker yang dimiliki, masih dari gen HP. Veldora gak mau terlalu overheat, memilih untuk mundur lagi ke area belakang. Lihat posisi Kadita, bandel banget nih Kaditanya nih. Hati-hati untuk Melisanya, hati-hati untuk seorang mid lane-nya. Karena kalau misalkan enggak nih, Kraid bener-bener ini nih, bisa nih, dapet nih. Petrify-nya connect dan bahkan Surprise. Melisanya harus hilang. Masih bisa bertahan dengan adanya 1 buah kuba yang dimiliki. Wah, gila, dibalikin. Oakley. Oh my god. Dengan adanya serangan bantuan dari Aboy. Itu Gila. wah sayang banget sih. Dia udah Itu. buka Petrify ya. Udah itu set semua all in itu tapi nggak cukup untuk take down Kadera. Bener-bener refleks yang bagus tapi good setup juga nih. Yes. Harus berhati-hati untuk Kadera ke depannya. Yap, harus mulai diperhatikan lagi Kadera dari segi positioning karena Ivan udah mulai nakal dan bahkan satu foreigner apati. Mengarah karya Aboy, Lord yang kedua. Yang pertama lebih tepatnya udah mulai di-poking tapi lihat Malois terkikis. Real World replacement dibuka begitu saja. Kadera memberikan backup damage dan retributions yang dikeluarkan oleh seorang Hades mampu untuk mengklaim karya 1 buah Lord dan lihat decimate, 1 resource pasti get it again yang dikeluarkan mampu untuk menumbangkan dan bahkan memberikan punishment karya Sutsujin. EVOS Icon coba untuk mencari pertukaran dan menghancurkan pusat turret di area mid lane. Ini bener-bener bagus banget retribution dari seorang Hades tadi ya, on point. Oke, mereka menang Lord, mereka dapat kill juga karena Sutsujin, tapi dari segi turretnya mereka masih kalah dan itu yang harus diperbaikin oleh Geekslate 3 menit ke depan. Karena balik lagi dengan kurangnya base turret, dengan kurangnya turret maksudnya, ini map control, teman-teman spacing, ruang gerak, EVOS Icon sangat-sangat leluasa. Ya, dan kini Lord bakal coba lagi tahan. Tidak diperbolehkan untuk menghancurkan turret, terpantau dengan ada 1 buah Profile Ward, tapi Hades bakal coba untuk mulai masuk ke area tadi tersebut di area si belakang. Paloiski memberikan distractions, memfokuskan diri ke area back lane-nya, mengorbankan diri agar semuanya berhasil menghancurkan 1 bangunan turret yang dimiliki, tapi Aboy pun ikut menjadi korbannya. 2 player down di area sisi mid lane. Tersisa Luke dan juga Hades yang bakal coba untuk memfokuskan Panel Slash. Masih bisa dihindari dari seorang Kraid dan terlalu dalam Luke masuk ke area tengah-tengah. Komponen krusial yang dimiliki oleh EVOS Icon membuat Luke pun ikut terpanis. 3 player ditukarkan dengan 1. Juke yang bagus banget dari seorang Kraid tadi, baiting dikit, final slash-nya jadi nggak kena dan itu membuat Luke nggak bisa trade. Dia hanya bisa mengorbankan nyawanya tanpa melakukan point kill juga dan itu sebuah kerugian. Tapi ingat, dari Lord Push tadi, teman-teman dari Geekslate berhasil menghancurkan inner turret di bagian bawah dan juga bagian atas. Di sini lihat nih, yang aku pengen lihat Beloyski di sini terlalu agresif. Tapi lihat Ivan ke area keluar map dan boom, sniping gaming, connect ke arah Aboy. Dan itu membuat pertukaran teman-teman dari EVOS Icon lebih untung. Meskipun mereka harus kehilangan beberapa turret karena Lord Push. Kill tadi itu benar-benar menghilangkan momentum yang mestinya lebih besar yang diamankan oleh teman-teman dari Geekslate. Ya sih, mereka tadi bisa coba untuk mainin karet Repus lainnya, tapi itu yang terjadi. At least ada 2 inner turret yang berhasil dihancurkan oleh tim Geekslate. Terpantau
masuk menit 11, item-item krusial juga sebenarnya udah dikantongi nih dari teman-teman Geekslate dan juga EVOS Icon. Divine Glyph bahkan menjadi item prioritas dari seorang Ivan ya untuk bisa ngebaca map, memastikan damage resource dari Astral Recall dan juga Iko-nya nanti karya tubuh dari kawan-kawan Geekslate gue nih. Oke, kalau dari per iteman ya, bisa dibilang Beatrix-nya 8.000 loh goldnya. Paling kaya dia di game ini. Dan mungkin diikuti oleh Martis dari sisi Geekslate. Tapi dari segi item dan juga ekonomi bener-bener masih dipegang oleh EVOS Icon. 1.200 perbedaannya, 1.000 bahkan. Itu menjadi perbedaan yang sangat-sangat kecil sebenarnya. Tapi bisa dibilang signifikan juga. Karena dari balik lagi, Beatrix-nya hampir full item. Dan ini yang menjadi Melisanya harus lebih kejar lagi dari sisi goldnya. Jadi harus tetap berhati-hati karena perbedaan 1.000 ke arah 3.000. Satu fight aja bisa jadi 3.000. Itu yang harus diwaspadai, di avoid dari oleh teman-teman Geekslate. Yes, we'll see. Karena Lord kedua sudah mulai hadir di permukaan landing phase. Terpantau dua-duanya udah mulai berkumpul di area objektif netral tersebut. Dan lihat Aboy udah mulai harus hati-hati sih. Dia kalau pulang ini agak sedikit wasting time karena resource dari area OPP-nya tuh dibutuhkan banget. Jadi dia butuh banget jaga jarak. Dan yang perlu diperhatikan adalah posisi dari seorang Cryde. Paloyski dapatkan informasi, tapi lihat serangan terfokus karya Paloyski yang tidak sempat untuk bisa bertahan hidup. Dan Veldora berhasil mengklaim karya 1 poin killnya. Real World Relation dibuka begitu saja. Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Setsujin. Hades gagal dan bahkan belum sempat membuka satu buah Retribution Airborne Effect. Menghentikan jalan pulang yang dimiliki oleh seorang Hades. Dua pemain dari Geekslate tumbang. Lordnya berhasil disecure. Bukan berita yang cukup baik. Karena EVOS Icon mereka bakal coba untuk memaksimalkan Lord untuk masuk ke komponen penting dari teman-teman Geekslate. Pelan-pelan tapi pasti itu adalah moto sang macan putih di game kali ini, di mana mereka sabar, santai, dan lihat Paloyski agak sedikit salah rotasi tadi karena mapnya gelap di bagian Geekslate. Tapi mereka langsung cut rotation deny dan itu membuat timpang 5 melawan 4, membuat teman-teman dari EVOS Icon semakin pede untuk melakukan lord take. Dan lihat domino effect-nya, inner turret semua dari Geekslate akan botak. Hati-hati, game belum selesai tetapi kemenangan sudah di depan mata. Alright, dan kita akan lihat defense mechanism dari Geekslate menyikapi satu member dari EVOS Icon yaitu Lord yang berhasil mereka amankan berjalan tepat ke area sisi bottom lane, tepat di depan teras rumah yang dimiliki. Ada satu King Skull dan satu pemain berhasil diamankan di bawah Paloyski, tak mampu bertahan dari serangan yang diberikan oleh seorang Doma yang berhasil meruntuhkan karya objektif Taran. Veldora maju ke depan, Baboynya pun harus ikut tertumbangkan, tapi Daisy Match yang dikeluarkan oleh seorang Hades mampu membuat satu pemain dari EVOS Icon tumbang. Tukar dua, pertukaran yang cukup equal, tapi benar-benar EVOS Icon masih mau lebih. Mereka bakal coba untuk memberikan sedikit perlawanan untuk menembus mid lane base dan damage yang diberikan oleh Doma benar-benar tidak bisa masuk di akal karena Doma